Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi yang ketiga atau materi bab 3 di OTK Keuangan kelas 11 ini, yaitu tentang menyusun anggaran pendapatan belanja. Kita masih ingat kan tentang uang ya? Oke, jadi kenapa sih uang itu harus kita anggarkan gitu ya, alokasinya, agar kita tidak seenaknya gitu dalam menghabiskannya, jadi terlihat dengan baik dan rapi. Jadi contoh misalnya kalau kamu dikasih uang sekitar 20.000, kan nanti dialokasikan ya anggarannya buat apa aja, misalkan untuk jajan dan sebagainya. Kenapa harus dianggarkan? Agar tidak ada satu pos yang terlalu boros kayak gitu. Makanya salah satu fungsi anggaran itu adalah untuk mengatur keuangan supaya tidak boros. Untuk lebih jelasnya, di sini ada pengertian tentang anggaran. Nah, menurut Gomez, anggaran itu apa sih? Anggaran itu adalah sebuah dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dan sebab pendapatan yang diproyeksikan. Nah, sedangkan menurut Suryono, bahwa anggaran itu adalah semacam perencanaan keuangan yang dipakai sebagai dasar pengendalian atau pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Dari kedua pendapat ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa anggaran itu adalah suatu bentuk rencana jangka panjang ataupun jangka pendek yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Proses penyusunan program anggaran ini berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan. Jadi anggaran itu tujuannya adalah agar pengelolaan keuangan itu berjalan secara efektif dan efisien gitu, mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dari sebuah kantor. Dan secara garis besar dalam struktur APBN, bahwa adalah pendapatan negara dan hibah negara, keseimbangan primer surplus atau defisit anggaran dan pembiayaan. Jadi struktur APBN dituangkan dalam suatu format ikon. Dalam beberapa hal isi dari akun ini disebut APBN. Jadi dalam struktur APBN, dalam pos-pos anggaran belanja negara itu terdapat ada pendapatan negara dicantumannya berapa, kemudian hibah, kemudian belanja negara, keseimbangan negara, surplus atau defisit, kemudian anggarannya dan pembiayaannya. Struktur APBN ini atau komponen APBN ini dituangkan dalam sebuah format disebut di account gitu. Dalam beberapa hal isi dari account ini disebut sebagai postur APBN. Jadi postur APBN itu adalah pos-pos untuk apa aja sih dana negara itu gitu. Nah, contohnya di sini nih di modul gitu ya, di bahan ajar itu saya sudah cantumkan contoh postur APBN gitu ya. Jadi dianggarkan nih kira-kira pendapatan negara itu dari pajak berapa sih, kemudian penerimaan negara bukan pajak berapa, dari hibah berapa. Nah, kemudian belanja negara itu dari apa aja posnya, dari belanja pendapatan itu segini, nanti belanja untuk ke daerah itu segini, keseimbangan FPR-nya berapa dan sebagainya. Ini adalah postur APBN atau pos-pos dalam anggaran negara. Nah, kemudian ada juga di sini ada pos-pos postur APBN untuk 2021 gitu ya. Nah, dari sini kita lihat tuh bahwa keseimbangan primer ini adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar bunga hutang. Itu keseimbangan primer. Jadi suatu negara akan seimbang apabila total pendapatan negara dikurangi belanja itu seimbang di luar bunga hutang ya. Itu sebenarnya keseimbangan primer. Kemudian jadi jenis anggaran. Dalam anggaran itu ternyata ada beberapa jenis nih. Di sini kita bahas 3 jenis aja ya, secara garis besar, yaitu ada anggaran dalam sebuah negara, ada anggaran pendapatan belanja negara, kemudian ada anggaran pendapatan belanja daerah, dan ada anggaran
pendapatan, dan belanja perusahaan. Ini adalah jenis-jenis dari anggaran. Kemudian di sini ada pengertian tentang APBN atau hal-hal yang akan kita bahas tentang APBN. Nah, APBN itu atau anggaran pendapatan dan belanja negara artinya adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah. Jadi per tahun ya, yang disetujui oleh DPR. Jadi pemerintah nih buat anggaran, kemudian dibahas dalam sebuah forum dengan DPR, dan kalau misalkan anggaran itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan apabila sudah disetujui oleh DPR. Kalau nggak setujui berarti ya harus dirubah lagi anggarannya kayak gitu. Kemudian di sini ada fungsi anggaran dalam APBN ya, ada 3. Yang pertama fungsi alokasi. Nah, kenapa harus dialokasikan? Supaya terjadinya pembagian dana sesuai dengan kegiatan agar tidak boros juga kayak gitu. Kemudian ada fungsi distribusi, jadi menyalurkan keuangan negara agar tepat sasaran. Kemudian ada fungsi stabilisasi, ini tuh artinya adalah agar anggaran itu tetap stabil. Kemudian tujuan dari APBN yang pertama adalah memandu anggaran pendapatan dan belanja negara dalam masa kegiatan negara. Jadi menjadi pedoman gitu bagi negara dalam masa kegiatannya. Kemudian meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan rakyat. Itu adalah tujuan dari APBN. Adapun prinsip-prinsip penyusunan APBN itu ada 2 secara garis besar. Yang pertama ada prinsip penyusunan berdasarkan aspek pendapatan dan prinsip penyusunan berdasarkan aspek pengeluaran. Nah, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan itu ada 2. Yang pertama adalah mengidentifikasi penerimaan sektor anggaran dalam jumlah keterangan penyetornya. Jadi diidentifikasi nih kira-kira sumber pendapatan negara itu dari mana aja sih itu. Kemudian yang kedua mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara atau daerah, misalnya sewa penggunaan barang-barang milik negara. Jadi mengidentifikasi tuh negara-negara mana aja sih pihak-pihak yang punya hutang kepada negara. Nah itu mulai ditarikin uangnya gitu, ditagih lah gitu ya. Jadi prinsip penyusunan berdasarkan aspek pendapatan ada 2. Yang pertama mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara. Kemudian yang kedua adalah menagih pihak-pihak memiliki hutang kepada negara. Sedangkan prinsip penyusunan berdasarkan aspek pengeluaran yang pertama adalah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. Jadi menggunakan dana secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pokoknya aja kayak gitu. Yang kedua terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran program kegiatan. Jadi memastikan bahwa anggaran itu memang benar-benar untuk melaksanakan program pemerintah. Yang ketiga itu menggunakan semaksimal mungkin produk-produk dalam negeri dan memperhatikan kemampuan yang dimilikinya. Jadi tidak import. Kenapa kita harus memaksimalkan produk dalam negeri? Agar uangnya itu berputar dalam negeri gitu, tidak keluar seperti itu. Jadi mendatangkan keuntungan juga bagi masyarakat dalam negeri dan juga tentunya bagi pemerintah juga. Oke, untuk APBD ini akan kita bahas di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.